berarti orang yang percaya Tuhan itu bukan seorang pemalas kan? Betul. Jadi sering saya ngobrol ke anak-anak tentang bagaimana kita memanfaatkan potensi Tuhan, itu yang paling penting. Siap. Bahwa pada diri manusia itu ya semua tuh punya potensi yang sama. Ya. Itu punya jiwa, punya hati, punya pikiran dan punya badan. Ya. Nah, 4 hal inilah yang kita gunakan untuk berjuang. Ya. Nah, potensi ini kenapa kita punya potensi yang sama? Tapi kenapa ada yang bisa sukses, ada yang enggak? Karena tidak semua manusia itu bisa membangkitkan, menghidupkan potensi dari Tuhan itu. Kalau jiwa itu menjadi sebuah keyakinan, hati itu menjadi sebuah kepercayaan, pikiran itu impian yang besar, dan badan ini adalah tindakan yang besar. Nah, gabungan dari potensi hidup yang sudah bangkit inilah jadi fondasi hidup atau fondasi dalam kita bekerja. Ya. Kalau kita sudah punya fondasi yang kuat, bagaimana kita menghidupkan potensi Tuhan, bagaimana kita yakin kepada Tuhan bahwa ini semua adalah jalan Tuhan, disitulah baru kita tidak ada kata menyerah, yang ada terus berjuang. Ya. Gitu. Kemudian di keyakinan itu ada yakin pada Tuhan, ada yakin pada pekerjaan. Pekerjaan ini penting. Bagi saya pekerjaan ini adalah sarana kita mencapai sukses dunia. Kalau agama ini kan sarana mencapai sukses akhirat. Nah, pekerjaan ini adalah sarana mencapai sukses dunia. Makanya pekerjaan ini harus kita yakini. Supaya apa? Supaya udah nggak ada lagi pikiran mau kemana-mana lagi. Karena pekerjaan inilah yang bisa membawa kita ke masa depan yang lebih indah. Amin. Amin. Kemudian yang ketiga adalah yakin pada diri sendiri. Nah, yakin pada diri sendiri inilah muncul ya bagaimana kita mensyukuri nikmat Tuhan. Ya. Kita semua potensi punya karunia Tuhan yang berbeda-beda. Nah, seperti mungkin kalau dari sisi saya ya toh, wah Wahyu aja elek wae, ben fokus kerja. Nek ganteng kok bagian pecicilan. Iya betul. Jadi gini loh. Nah itu bagian dari kita meletakkan diri kita ke sesuatu yang mendasari diri kita bahwa kita hidup itu mengimani Tuhan kan gitu. Makanya potensi apa yang ada di diri kita ya benar-benar kita bisa menjadi sebuah kekuatan dalam kita berjuang, bukan menjadi sebuah kekurangan yang akhirnya kita minder atau rendah diri kan gitu. Kemudian hati ini melahirkan kepercayaan, ya kepercayaan terhadap perusahaan, kepercayaan kepada atasan, sesama manajer dan staf-staf kita. Kemudian pikiran itu melahirkan impian yang besar. Kita hidup harus punya impian yang besar dan selalu kita jaga impian kita. Ya, hari ini kita sudah bisa mencapai apa, ya kita harus punya impian yang lebih besar lagi. Ya. Nah, 3 faktor inilah yang akan membuat kita tindakannya semakin besar. Amin. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi saya tuh ingat gini sebentar. Saya itu kemarin Cirebon ini. Lah kalau Anda tuh enggak percaya bahwa dia itu jodohmu, ya jangan dinikahi. Terus gimana Habib? Kan gitu toh. Terus ya dinikmati puasa kalbu yuk kabeh. Kalau ada cewek-cewek di sana. Lah gimana Habib? Lah nek kowe yakin nek kuwi jodohmu ya dinikahi. Nek ora yakin ya dinikmati. Tapi status aku nek Iya. Tadi kan omongan jenengan itu tadi yang Cirebon itu. Iya. Gitu ya, Beb. Ya iya toh. Ya dinikmati ki maksudnya disawang ngono lho. Aku muni ngono. Aja bahasamu rono-rono, aku muni ngono. Ya kayak tadi menangkap tadi. Ya artinya bukan juga bahwa agama ini hanya urusan akhirat. Karena akhirat itu akhir.
Akhirat itu sebenarnya adalah hasil. Dunia ini adalah proses. Makanya sebenarnya ketika kita beruntung di dunia, atau kita seperti tadi Om Wahyu bilang bahwa dunia ini kita menjadi sarana untuk di dunia kita bisa berhasil, tapi akhirat kita juga akan berhasil ketika kita mengalami di dunia ini berhasil. Contohnya untuk kita beramal, untuk kita membantu. Kalau kita memang tidak punya, ya nggak bisa gitu. Kita mau bermanfaat lebih banyak buat orang, kalau kita nggak punya nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya ya mungkin doktrinasi yang terlalu banyak orang membedakan urusan agama adalah urusan akhirat, sedangkan urusan dunia itu terletak pada kita bekerja, itu sebenarnya bukan hal yang harus dipisahkan gitu. Karena sebenarnya di dunialah kita bisa berbuat sebaik mungkin, semanfaat mungkin, karena ini prosesnya memang di situ. Dan nanti hasil namanya akhirat itu hasil akhir. Nah, hasil akhir itu ada di sana nanti. Kalau kita banyak manfaat, kita banyak punya, ya otomatis sudah pasti akhiratnya pasti juga dapat. Itu maksudnya gitu tadi, penekanan dari tempatnya Om Wahyu gitu. Karena takutnya nanti kalau dipisah-pisahkan mau ngaji karo sholat tok iki cuman urusan akhirat, rak marake kowe sugih, lah kan malah repot itu. Gini, saya mau cerita begini, ada logika yang salah di masyarakat bahwa begini, dunia karo akhirat itu seperti apa hubungannya, relasinya itu seperti apa? Iya, betul itu. Apa? Korelasinya. Relasi, orang korelasi, relasi. Kecepatan lagi mikirin. Relasi itu hubungan. Jadi maksudnya gini, sebenarnya kita tuh masa anak-anak menentukan masa dewasa. Ya. Masa dewasa menentukan masa tua. Nah, masa hidup di dunia menentukan masa akhirat. Iya. Berarti hubungan itu bukan hubungan istilahnya imbang atau tidak imbang, ya. Tapi hubungan itu adalah hubungan continuity. Yeah. Jadi artinya begini, sekarang itu jenengan tahu enggak yang dibilang etika Protestan itu? Nah, ini pelajaran Nasrani itu. Terus. Etika Protestan tahu enggak? Max Weber itu. Itu kan dulu begini. Dia itu jadi waktu itu tuh ya nama etika Protestan tuh mampu menggerakkan etos kerja seseorang gitu ya. Itu karena apa? Karena dia itu memahami dulu begini, orang di surga itu seperti apa deskripsinya. Wah, orang yang di surga itu bla 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 bla. Nah, kriteria itu diturunkan di dunia gitu loh. Nah, itu menjadi ukuran gitu loh, menjadi termotivasi gitu loh. Misalkan nun sewu ya, saya cerita mungkin saya benar atau tidak, tapi yang saya tahu begini. Orang Cina ya, masyarakat Cina itu kalau meninggal itu kan dibawa duit-duit itu, nah, paham enggak? Itu saya belum pernah melihat ya, makanya saya lagi ngomong pasti. Itu lagi ngomong saya dicek benernya ya. Nah, itu seakan-akan gini, nek kue kepengen nang alam baka sana, alam kelanggengan atau alam keabadian itu sugih, gitu. Kue mulai les sugih kondunya. Amin. Paham enggak? Itu menjadi etos orang-orang Cina itu lebih bagus dari yang lain itu gitu loh. Nah, itu sama logikanya itu dalam filsafat itu sama dengan etika Protestan itu gitu. Jadi kriteria sukses di akhirat itulah yang diturunkan di bumi, dijadikan indikator-indikator. Misalnya di surga itu di alam sana itu orang yang bahagia itu yang banyak duitnya misalnya gitu ya. Lalu diturunkan di dunia banyak duitnya gitu loh. Untuk bisa sama sejajar itu. Karena hubungan itu hubungan continuity. Paham enggak? Jadi jangan kita mengatakan dunia sampai akhirat itu beda, enggak. Itu kelanjutan. Kalau kita berhasil di dunia, ya berhasil di akhirat. Kalau orang Islam bilang Rabbana atina fid dunya hasanah, baru wa fil akhirati hasanah. Tapi harapannya ada satu lagi, waqina ada benar itu, paham enggak? Terakas saja. Itu artinya apa? Bahwa kalau kita ingin berhasil di sana, ya kita mulailah berhasil dari sini. Kalau kamu ingin menjadikan istrimu bidadari di sana, jadikan istrimu bidadari dari sini gitu loh. Paham enggak kok? Kalau yang istri berarti bidadara, Beb ya. Jadikan Mas Doni bidadara gitu loh, Mbak Astin. Tapi enggak usah. Tapi tak kasih tahu, Mbak. Saya itu ngajar kuliah ngene iki. Ada mahasiswa saya itu bilang begini, mahasiswi saya, enak orang laki itu Habib. Kenapa? Dapat bidadari 70. Saya jawab, bengke. Emangnya enak kalau antri ngono. Saya bilang,
kamu itu hebatnya perempuan tuh gini Mbak, tak ceritain hebatnya yang itu ya. Dalam Islam itu perempuan untuk menjadi baik itu tidak perlu diiming-imingi dengan laki-laki yang seperti itu. Misalnya laki-laki perkasa bisa 2 jam 3 jam, enggak gitu. Nah, laki-laki itu coba untuk bisa baik aja diiming-imingi wong wedok piye ta? Kalau bidadari itu kan ngiming-imingi jangan wong anak itu pikirnya terlalu ke bawah itu loh. Paham enggak? Urusan bapak aja. Lah ya, coba di Quran itu tidak ada laki-laki itu, perempuan itu menjadi berjilbab. Kamu naik berjilbab nanti di sana dapat perjaka laki-laki yang gagah perkasa. Gitu. Wah, enggak. Kamu juga wanita itu hebatnya di situ. Maka jangan kok kira orang takon, lah nek wong lanang kayak bidadari, nek wong wedok kok ndak kayak bidadari. Enggak begitu argumennya. Karena apa? Karena wong lanang itu untuk jadi baik itu kadang-kadang butuh wong wedok. Gitu loh. Dimingi-mingi itu untuk memotivasi itu. Oke. Ngono toh. Jadi jadikan istrimu bidadari di duniamu. Sejak di dunia toh. Nah, itu tugas kamu toh. Kalau istri nih? Apa? Nah, tadi kan lanjutannya untuk istri tadi cukup apa tadi kan belum? Lo cukup disadaran itu. Iya. Dia tidak perlu diiming-imingi. Jadi wong wedok itu jadi baik itu untuk bisa percaya pada Tuhan itu lebih kuat. Ya. Makanya wong lanang itu tinggal mati sing wedok cepet mati. Nek wong wedok seh tatak dia. Masih kuat. Betul. Lha iya, powernya. Wong wedok itu wong lanang itu ketoke tekol-tekol ya. Gendong anak langsung kuat suwe. Saya tuh godong anak. Iya betul. Itu awake kono ndak kuat suwe gendong anak kakek. Umur lha wis pokoke wong lanang itu awake tok ketok petaka-petaka gendong anak iki 2 jam aku kuat. Paham ndak? Tapi makanya itu artinya apa? Kata Nabi itu, tidak salah itu bahu perempuan itu lebih kuat daripada bahu laki-laki. Ajib. Gitu. Jadi jangan dibilang wong wedok lemah-lemah itu lebih kuat loh bahunya. Oh iya, itu jelas. Bisa. Bawa 2 gunung. Bawa 2 gunung. Wong lanang iki menggo ndok loro cilik wae. Wangi manuk. Gue mabur-mabur misalnya. Iya dah. Itu fakta dari sisi fisik itu begitu. Ya Petrus tambah dong. Closing statementnya penting toh ya. Habis ini baru Om Ismail. Ya, habis tapi, ini kita tutup. Tapi saya senang dengan apa yang Habib bilang ya. Jadi orang yang responsif. Kadang-kadang tuh banyak sih sinyal-sinyal atau apa ya. Kalau bahasanya sinyal itu bahasanya pertanda ya? Iya. Pertanda. Isyarat, tanda-tanda dari Tuhan. Tanda yang dibuat oleh Tuhan ke kita. Jadi gampang aja deh, kita ada di sini, saya ada di sini malam ini dengarkan Habib kan bukan satu kebetulan. Siap. Jadi ada satu pendorong yang bahwa datang ke sini supaya kamu dapat ilmu dari Habib. Amin. Ya kan? Terus kita ada kerja di sini juga bukan satu kebetulan. Ada yang dapat dari Instagram, ada yang dapat dari diajak temennya, ada yang diajak oleh lihat di koran, ada yang di Facebook dan macam-macam kan. Ya. Kita bisa kerja di sini. Ada yang misalnya kayak saya diajak teman saya, teman saya malah udah nggak di sini. Saya diajak teman manajer saya itu teman kuliah saya. Teman kuliah saya dia udah berhenti, udah nggak ada. Udah berhenti ya. Jadi kita datang, yang saya yakini bahwa saya ada di sini adalah karena tuntutan Tuhan. Karena sinyal dari Tuhan. Jadi teman-teman yang ada di sini juga harus tahu bahwa kita ada di sini, kerja di sini itu adalah tuntutan dari Tuhan. Nah, maka dari itu yang Habib bilang tadi, yang pertama kita respon, yang kedua baru kita memaksimalkan kemampuan diri kita. Berarti kita udah merespon Tuhan. Nah, saya udah mulai kerja. Yang kedua, saya kerja dengan maksimal. Ya kan? Supaya apa? Supaya jalan Tuhan tadi mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Saya kerja dengan maksimal. Jadi pertama kali kan tadi kita respon dulu. Setelah kita respon, baru kita mengandalkan kemampuan kita. Betul. Okay? Jadi kita udah merespon Tuhan nih, datang ke sini kerja. Yang kedua, berarti kita harus memaksimalkan kemampuan kita. Jangan kita cuma duduk-duduk doang, menunggu Tuhan. Tuhan kasih aku rezeki. Berarti kan ini Mas, menurut saya Bu. Berarti orang yang percaya Tuhan itu bukan seorang pemalas kan? Betul. Jadi itu loh yang saya tekankan itu loh. Jadi kalau udah itu Meng. betul.
Jadi kita respon dengan mengeluarkan semua kemampuan kita, potensi Iya. kita tadi. Ya. Jadi apapun yang kita kerjakan ya kita harus kerjakan dengan semaksimal mungkin. Ajib. Ya. Mantap. Itu Bagi saya. sampai Kerja keras. close statementnya bagus itu. Bagus itu. Jadi Petrus keren ini. Ya. ajib itu. Tok, jangan dulu toh ya, sabar. Om Ismet dulu, Om Ismet. Ayo. Om Ismet. Oke, matur nuwun, tapi di saat kesempatan waktu ngopi ini ya kita anggap ini adalah waktu terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Amin. Waktu yang terbaik dan ilmu yang terbaik Ya. dari guru-guru kita yang terbaik. Amin. Nah, alhamdulillah di unit Muhibin ini kita punya 3 pilar yang melengkapi bahwa ajaran-ajaran daripada senior-senior kita bahwa kita harus yakin dan percaya kepada perusahaan kita, Ya. artinya kepada termasuk kepada otoritas kita, artinya di situ kita diajarkan untuk punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Amin. Dan yang kedua, kita juga diminta dan dihimbau untuk percaya dan yakin kepada produk kita, kepada pekerjaan kita, artinya kita diajarkan untuk belajar dan belajar sehingga kita lebih profesional. Amin. Dan di unit ini, terima kasih atas petunjuk dari Papi juga, kita dilengkapi, termasuk malam ini kita diingatkan kembali bahwa ada satu unsur lagi, di mana jangan lupa ketika kita sudah punya kesempatan, kita sudah diberikan kemampuan, kita juga tetap harus ingat bahwa jangan lupa kita untuk menjadi seorang abdi Tuhan. Disitulah tingkat spiritual yang tertinggi. Dengan spiritualisme, dengan profesionalisme, dan juga dengan nasionalisme. Amin. Insya Allah mudah-mudahan dengan 3 pilar ini unit Amin. kita Ya. bisa lebih maju dan lebih berkah. Amin. 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 Sip. Gitu. Sip. Siap. Om Ismet. Makasih Om. Makasih Om. Ya. Om Manto biar memang harus makan dulu dia, biar nggak banyak omong dia. Ya, yang penting itu Ya. kita tutup dulu ya kan. Yang penting jangan ingat-ingat Ya. apa tipikal orang kerja itu dengan segala macam konsekuensinya. Dan satu hal saya setuju banget dengan Petrus bahwa orang yang percaya Tuhan bukanlah seorang pemalas. Amin. Jadi buktikan kepercayaanmu itu bukan dengan kata-kata, tapi buktikan kepercayaanmu itu dalam tindakanmu. Itu saja. Ya. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.